Hari gini masih mikirin buat root HP Android? Emangnya masih zaman? Kan fitur-fitur tuh udah lengkap, update-nya panjang, performa juga udah oke. Apalagi yang kurang? Jadi beneran masih butuh root gak sih? Kayaknya kita bahas bareng-bareng ya. Di sini Fadil, yuk kita obrolin. Pasti di antara kalian banyak yang mikir ya, HP sekarang tuh udah keren, buat apa gitu di root. Nah, tapi kenyataannya, saya sebagai jasa servis HP ya, udah servis HP sebelum main YouTube, sampai sekarang tuh masih banyak yang pengen HP-nya di root. Jadi singkatnya, ya, root tuh masih layak di tahun 2024 ini. Nah, sebelum dilanjut, kita lihat dulu root itu apa sih? Bayangin aja kayak gini, kalau HP kalian gak di root itu sama aja kayak ngekos di rumah orang. Kalian bisa pakai fasilitas yang ada, tapi gak bisa seenaknya modif atau ubah apapun. Nah, kalau HP udah di root, kalian tuh kayak jadi pemilik kosnya. Bebas mau ngapain aja di rumah kalian, termasuk ngubah, tambah biaya, nambahin ini itu, pokoknya terserah kalian lah. Nah, tapi root tuh bukan satu-satunya cara buat oprek HP Android. Ada banyak cara lain yang buat nge-explore Android, kayak custom ROM, ganti kernel, atau hapus bloatware tanpa root, dan lainnya. Tapi, karena root itu muncul duluan sebelum custom ROM dan kawan-kawan, ya bikin banyak orang tuh bilang mau root gitu. Padahal mereka bisa ngelakuin cara lain ya tanpa harus lakuin root. Nah, sekarang saya kasih 7 alasan kenapa orang masih mau nge-root di tahun 2024. Yang pertama tuh buat nge-cheat game. Nah, sampai sekarang banyak orang yang root tuh buat nge-cheat game, mulai dari cheat uang, cheat biar netesin telur Pokemon lebih cepat, sampai trik game online dan lainnya. Root itu adalah pintu awal buat nge-cheat game yang nanti ada aplikasi lain yang bisa kita install. Nah, kedua, fake GPS. Dulu fake GPS tuh buat iseng doang ya, kayak share lokasi palsu ke teman buat gaya-gayaan lagi di Belanda lah, atau lainnya. Sekarang banyak dipakai buat absen online atau driver ojol yang mau nge-trick sistem biar gak perlu datang ke tempat kerja. Dulu perlu root, tapi sekarang bisa tanpa root, pakai Smelly Patcher namanya. Nah, lalu buat ningkatin performa. Meski HP murah sekarang tuh udah cukup buat main game, masih banyak orang yang pengen maksimalin performa dengan root. Terutama HP yang jadul, atau HP terbaru yang sejutaan dan performanya tuh minim. Misalnya mainin thermal biar HP tetap gaspol walau panas. Jadi kalau udah di root terus ditambah modul thermal, si HP tuh bakal tetap gaspol walau suhu naik. Atau juga ubah kernel yang merupakan penghubung antara hardware dan software HP biar buat game tuh lebih lancar, walaupun itu cukup beresiko. Ya, beresiko HP cepat rusak karena sering kepanasan dan gaspol terus. Selanjutnya buat ubah penampilan dan fitur. Nah, ini dilakukan dengan cara install custom ROM. Atau singkatnya nginstal suatu software modifikasi yang buatan suatu komunitas, yang bisa bikin mirip kayak Google Pixel atau nambahin fitur-fitur alam UI dan lainnya gitu. Pokoknya beda penampilannya dari UI Android vendor bawaan. Dan kabar baiknya ini nggak harus selalu di root kok. Nah, selanjutnya unlimited Google Photos. Kalau kamu pakai custom ROM yang tepat, kamu bisa nikmatin penyimpanan unlimited Google Photos ya kayak di HP Google Pixel jadul. Saya masih lakuin ini ya sampai sekarang buat backup ratusan gigabyte tanpa biaya ekstra. Saya udah pernah bahas di video lain, kalian bisa nonton ya. Emang bisa juga pakai jalan root ya, tapi custom ROM lebih aman. Selanjutnya buat aplikasi yang butuh akses root. Ada banyak aplikasi spesifik yang butuh akses root buat nambahin fungsi. Misalnya buat tracking aktivitas HP atau meningkatkan kualitas speaker atau fungsi lainnya. Dan terakhir yang cukup kontroversial yaitu berburu cashback. Jadi kalau HP itu udah di root terus menambahkan suatu metode dan aplikasi, di satu HP itu bisa bikin banyak akun. Yang awalnya tujuannya tuh biar ada bikin toko online yang ribuan atau ratusan yang buat dagangin ya dagangan kita biar banyak dan lebih mudah gitu. Satu HP banyak toko, mantep kan? Tanpa diblokir. Nah, tapi metode ini tuh bergeser menjadi banyak orang yang berburu cashback ya. Bikin banyak akun pembeli ratusan di satu HP, terus berburu cashback ya buat keuntungan mereka. Nyari promo lah gitu. Dari 7 manfaat root tadi, emang kelihatan keren gitu, asik. Tapi ada 3 resiko yang harus kalian tahu. Yang pertama tuh ada aplikasi yang nggak jalan. Nah, banyak aplikasi M-Banking atau aplikasi sensitif yang nggak bisa dipakai kalau HP udah di root, walaupun kamu tuh udah nyembunyiin si rootnya. Kedua, garansi hangus. Nah, vendor kayak Samsung bisa ngedeteksi HP tuh udah di root, dan otomatis bisa bikin garansi hangus, walau udah dibalikin normal, tetap aja kedetek udah pernah di root. Tapi kalau kamu tuh pakai HP kayak Xiaomi, Realme, dan HP Transsion Holdings, lebih aman karena bisa balik lagi ke kondisi awal tanpa ketahuan udah pernah di root. Dan ketiga, update software yang susah. Kalau udah di root, kadang HP tuh nggak bisa di-update sistem atau malah jadi boot loop pas dicoba update. Jadi rawan gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau menurut kalian tuh gimana? Masih layak atau perlu nggak sih? Bisa tulis komen di bawah ya.
Jadi sekian ya untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau obrolan lainnya yang pengen disampaikan, tulis aja di bawah. Di sini Fadil, peace out.